Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revoldi Herman dengan nomor BP 1801071005. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah soal mengenai nilai saham. Baik, di sini terdapat soal mengenai nilai saham, di mana suatu perusahaan mengotorisasi untuk menerbitkan saham biasa sebanyak 1 juta lembar dengan nilai nominal Rp5.000. Pada tanggal 28 Februari tahun ini, perusahaan mengeluarkan sebanyak 500.000 lembar saham biasa dengan nilai jual Rp7.000 per lembar. Dari penjualan saham biasa ini, perusahaan mendapatkan kas sebesar Rp3.500.000.000 yang didapatkan dari 500.000 lembar yang dikeluarkan dikalikan dengan nilai jual saham biasa per lembar, sehingga didapatkanlah Rp3.500.000. Dari tabel kita dapat lihat bahwa modal saham biasa itu didapatkan dari 500.000 lembar saham biasa dikalikan dengan nilai nominal, maka dapat Rp2.500.000. Sedangkan harga agio saham ini didapatkan dari selisih harga jual saham biasa dengan nilai nominal saham biasa, maka didapatkan Rp2.000. Maka nilai agio saham biasa didapatkan itu Rp1 miliar. Maka total kas yang diterima perusahaan ini adalah Rp3.500.000. Kemudian pada tanggal 25 Oktober tahun ini, perusahaan membeli balik saham biasa yang beredar sebagai saham treasury sebanyak 100.000 lembar dengan harga pasar Rp15.000. Sehingga nilai total saham treasury-nya adalah 100.000 lembar saham yang dibeli dikalikan dengan harga pasar Rp15.000, maka didapatkan Rp1.500.000. Selanjutnya, 15 Desember tahun ini, sebanyak 25.000 lembar saham treasury dijual kembali dengan harga Rp18.000 per lembarnya. Dari penjualan saham treasury ini, perusahaan mendapatkan kas sebesar Rp450 juta. Didapatkan dari 25.000 lembar dikalikan dengan Rp18.000. Maka dapat kita lihat pada tabel modal saham treasury 25.000 dikali dengan harga waktu kita membeli saham treasury ini dengan nilainya adalah Rp15.000, maka didapatkan nilainya adalah Rp375 juta. Kemudian selisih harga beli dan harga jual saham treasury ini didapatkan dengan agio saham karena karena harga jual lebih tinggi daripada harga beli, didapatkan Rp3.000, maka agio saham treasury didapatkan Rp75 juta. Maka total kas yang diterima adalah Rp450 juta. Pada tanggal neraca 31 Desember tahun ini, posisi saham treasury adalah sebanyak 75.000 lembar, di mana 100.000 lembar pada tanggal 15 Oktober dan dijual 25.000 pada tanggal 15 Desember. Misalnya laba ditahan untuk akhir tahun ini adalah 600 juta, maka penyajian ekuitas tampak pada neraca berikut. Sesuai dengan soal pertama, jumlah saham biasa yang beredar pada tanggal neraca adalah sebagai berikut. Pada tanggal 28 Februari dijual sebanyak 500.000 lembar. Kemudian pada tanggal 25 Oktober dibeli lagi sebanyak 100.000 lembar. Maka jumlah saham biasa yang beredar adalah 400.000 lembar. Kemudian pada tanggal 15 Desember dijual kembali sebanyak 25.000 lembar. Maka saham yang beredar pada akhir tahun
adalah sebanyak 425.000 lembar. Nah, nilai ekuitas akhir tahun dapat dilihat pada video sebelumnya, yaitu sebesar 3.050.000.000. Maka nilai buku per lembar saham biasa dapat dihitung sebagai berikut, di mana 3.050.000.000 dibagi dengan 425.000 lembar, maka didapatkan 7.176,47.000 per lembarnya. Sama seperti soal sebelumnya, perusahaan mengeluarkan saham preferen. Pada tahun ini sebanyak 100.000 lembar saham preferen dengan nilai nominalnya sebesar 8.000 dan dividen dibayarkan kumulatif sebesar 6% telah diautorisasi. Sebanyak 75.000 lembar diantaranya telah beredar dengan nilai jual sebesar 10.000 per lembar. Dari penjualan saham preferen, perusahaan ini mendapatkan kas sebesar diantaranya modal saham preferen didapatkan dari 100.000 dikalikan dengan nilai nominal didapatkan 800.000. Sedangkan agio saham preferen adalah selisih nilai nominal dengan nilai jual saham preferen. Didapatkan itu 2.000 dengan nilai 200 juta rupiah. Maka total kas yang diterima oleh perusahaan adalah 1 miliar rupiah atas penjualan saham preferen. Maka penyajian ekuitas saham preferen dan saham biasa tampak pada neraca sebagai berikut. Misal, lama dividen untuk saham preferen adalah 1 tahun. Nah, berapakah nilai ekuitas dari saham preferen? Dapat kita lihat pada tabel, nilai nominal saham preferen itu ada 800 juta. Kemudian, nilai saham preferen, dividen saham preferen itu 48 juta. Maka ekuitas saham preferen adalah 848 juta. Maka nilai buku saham biasa adalah sebesar 6.511 rupiah per lembarnya, di mana didapatkan dari nilai ekuitas pada soal sebelumnya itu ada 3.615 juta, kemudian dikurangi dengan 848 juta, kemudian dibagi dengan 425.000 lembar saham biasa yang beredar. Jika nilai tebus dari saham preferen disebutkan, maka nilai ekuitas dalam saham preferen ini dihitung berdasarkan nilai tebusnya atau call price, bukan menggunakan nilai nominalnya. Misalnya nilai tebusnya adalah sebesar 13.000 per lembar. Maka berapakah nilai ekuitas saham preferen? Nilai tebus saham preferen itu 100.000 dikalikan dengan 13.000, maka didapatkan 1.300.000.000. Sedangkan dividen saham preferen adalah 48 juta rupiah, maka total ekuitas saham preferen adalah 1.348 juta. Maka nilai buku saham biasanya adalah 5.334.000 rupiah per lembarnya. Didapatkan dari nilai ekuitas pada soal sebelumnya itu ada 3.615 juta rupiah dikurangi dengan 1.348 juta. Kemudian dibagikan dengan saham yang beredar, saham biasa yang beredar sebanyak 425.000 rupiah. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.